Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak ekonomi di Indonesia. Dan kita akan mencermati sejauh mana arah kebijakan ekonomi di pemerintah barunya, karena tinggal menghitung jam saja kalau kita lihat begitu, menghitung hari saja untuk pelantikan dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih Indonesia. Dan langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, masyarakat saat ini tengah menantikan racikan susunan kabinet pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto, di mana dalam beberapa hari terakhir lebih dari 100 tokoh dengan beragam latar profesi telah hadir memenuhi undangan ke kediaman Prabowo Subianto. Fokus perhatian masyarakat di tanah air sepanjang pekan ini nampaknya masih mencermati proses seleksi kandidat calon anggota kabinet yang akan bertugas di pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Proses dimulai dari pemanggilan tokoh-tokoh yang memiliki beragam latar belakang profesi, mulai dari petinggi partai politik, profesional, purnawirawan TNI Polri, artis, atlet, tokoh agama, relawan, hingga sejumlah menteri yang masih aktif di kabinet Presiden Joko Widodo. Kemudian berlanjut kepada pembekalan yang disampaikan lanjut oleh Prabowo Subianto. Masyarakat, pelaku usaha maupun para pemangku kepentingan di bidang ekonomi pun kini menaruh harapan terhadap kinerja para pembantu presiden di era kepemimpinan Prabowo Gibran. Hal ini seiring dengan sejumlah tantangan yang masih menyelimuti perjalanan bangsa ini dalam mewujudkan mimpi Indonesia Emas 2045 sekaligus menjadi negara maju. Sehingga bisa keluar dari jebakan negara berpendapatan kelas menengah atau middle income trap. Pemerintahan Prabowo Gibran diharapkan bisa mendorong geliat aktivitas perekonomian nasional agar bisa terlepas dari stagnansi pertumbuhan di angka 5%, ancaman deflasi yang terjadi dalam 5 bulan terakhir, kemudian PMI industri manufaktur yang sudah meninggalkan level ekspansi selama 3 bulan, serta penurunan kelompok masyarakat menengah. Belum lagi ditambah dengan tekanan dari kondisi perekonomian global akibat konflik geopolitik yang semakin meluas dan berkepanjangan. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita kali ini, menanti arah kebijakan ekonomi pemerintah baru, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Profesor Telisa Aulia Flianti, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Selamat pagi, Prof. Telisa. Ya, salam sehat Ibu. Ya, Terima salam kasih. sehat. Baik, terima kasih juga atas waktunya, dan sudah hadir juga ini dengan Mas Akbar Himawan Bukhari. Beliau adalah Ketua Umum BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI. Selamat pagi. Selamat Mas pagi, Akbar. Mas. Salam sehat, Mas. Salam sehat buat kita semua. Selamat pagi, Prof. Ya, selamat pagi juga, Pak. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Kita akan langsung review terlebih dahulu nih dari Prof. Telisa. Anda bagaimana begitu melihat perjalanan bangsa ini dalam satu dekade lah pemerintahan Presiden Joko Widodo begitu untuk capaian pembangunan ekonominya. Silakan. Ya, tentunya secara umum kalau kita menilai ya dari sudut pandang pengamat, tentunya ada hal yang positif, tapi ada hal yang masih tetap perlu diperbaiki. Jadi kan itu sangat common ya dari satu dekade ini, kita juga telah melalui berbagai badai. Kalau kita lihat dari 2014 sampai dengan 2024 ya, dalam 10 tahun ini. Apa saja yang sudah kita lalui kalau kita flashback dalam hal ekonomi dan pembangunan. Yang pertama itu sebetulnya Amerika sendiri kan mengalami resesi ringan itu di 2018-19. Itu sudah ada tuh gejolak-gejolaknya ya dari sisi global dan lain sebagainya. Nah, terus kemudian 2020 itu jelas adalah COVID-19 yang telah menghantam, dan kemudian adanya perang Rusia-Ukraina. Jadi ada 3 shock yang sebetulnya ada ya di dalam 10 tahun pembangunan ini. Ada 3 guncangan. Nah, tapi alhamdulillahnya kita harus sebagai bangsa tentu harus ada bersyukurnya ya. Bersyukur bahwa kita bisa melalui badai tersebut. Meskipun ya ada korban lah, seperti ya kalau kita sedih tuh korban-korban COVID kan walau bagaimanapun ada ya. Tapi kan itu tidak hanya dialami oleh Indonesia ya. Betul. Dan saat itu kita negatif pertumbuhannya 2,09. Jadi kita pernah terkontraksi pada saat COVID. Tapi itu semua negara juga. Nah, kita bisa pulih lebih cepat ya dari negara lain juga, relatif kita juga harus bersyukur gitu. Dengan adanya dana pen dan lain sebagainya kita bisa ini. Jadi dari sisi pertumbuhan ekonomi ya, selain tadi cerita yang COVID, kita memang bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi kita di tingkat 5%. Dan overall kemiskinan juga mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tadinya double digit ke 1 digit
gitu, dari Oke. sisi kemiskinan gitu. Nah, itu kan juga itu kita rasakan lah gitu dampak positifnya gitu. Jadi ada hal-hal positif tentunya ya, bagaimana Indonesia masuk ke dalam upper middle income. Kita juga menjadi tuan rumah dari 3 event loh ya, G20, ASEAN 2023, masyarakat ekonomi ASEAN ya, KTT MEA. Nah, terus kemudian kita juga World Water Forum. Jadi ada 3 event besar yang berhasil kita selenggarakan gitu. Jadi artinya ya Ya. itulah tapi ada PR-PR juga yang tetap harus seperti masalah ketimpangan ya, masalah-masalah yang kita hadapi ya, terutama dari sisi ketenagakerjaan ya, lapangan kerja masih ada diwarnai oleh PHK seperti itu. Nah, itu yang menjadi PR-PR ke depan. Jadi tetap ada PR juga yang Ya. harus diperbaiki. Baik, nah lantas dari kacamata pelaku usaha, Mas Akbar, Anda melihat bagaimana capaian pembangunan ekonomi dalam ya 1 dekade ini? Ya, mungkin secara global hampir sama apa yang tadi disampaikan oleh Prof. Talisa, bahwa Indonesia selama kepemimpinan Presiden Jokowi itu berhasil membuat pertumbuhan ekonomi secara merata sekitar 5%. Dan capaian satu lagi, neraca perdagangan kita ini menjadi sejarah bahwa 53 bulan berturut-turut mengalami surplus Yes. dari tahun 2020. Nah, ini hal yang positif, artinya kepercayaan investasi juga mengalami kenaikan. Artinya realisasi investasi yang berkualitas itu terjadi di Indonesia dan juga mengalami pemerataan. Artinya investasi yang masuk itu tidak hanya Jawa sentris, tapi di pemerintahan Pak Jokowi bisa membuat investasi merata sehingga menjadi Indonesia sentris. Nah, ini capaian-capaian yang ke depan ini menjadi concern bagi pemerintah selanjutnya, yaitu Pak Prabowo, untuk bisa melanjutkan sesuai dengan visi misi dari Pak Prabowo pada saat kampanye adalah visi keberlanjutan dan penyempurnaan. Artinya beberapa hal yang disampaikan Prof. Talisa, ada beberapa yang mungkin belum sempurna di priorisasi Pak Jokowi, ini menjadi tantangan ke depan dan menjadi concern utama bagi pemerintahan ke depan agar bisa mengisi ruang-ruang yang belum sempurna tersebut. Nanti beberapa hal seperti penyerapan lapangan pekerjaan yang hari ini sudah dilaksanakan oleh Pak Presiden Jokowi dalam sektor investasi yang berkualitas yang seperti saya sebutkan, hingga menyerap lapangan pekerjaan dan berimpact kepada pertumbuhan ekonomi nasional kita. Gitu. Jadi secara global kami dari dunia usaha merasakan bahwa pemerintahan Pak Jokowi selama 10 tahun ini berhasil menjaga pertumbuhan ekonomi dan juga meningkatkan neraca perdagangan kita. Baik, apresiasi positif begitu ya. Boleh kita sematkan kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo, meskipun tadi ada beberapa catatan begitu ya, baik dari Prof. Talisa maupun dari HIPMI sendiri. Kita akan bahas lagi. Nanti kita lihat ini ada proses seleksi lebih dari 100 kandidat calon anggota kabinet dari pemerintahan Prabowo Gibran ini sedang berlangsung. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya ya. Kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, pastikan Anda masih bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Prof. Talisa, langsung saja kita lihat bagaimana dengan fokus masyarakat, mungkin juga pelaku ekonomi, pelaku usaha begitu mencermati proses seleksi yang tengah berlangsung, pembekalan dan lain-lain yang dilakukan oleh pemerintahan terpilih berikutnya. Anda melihat bagaimana dengan proses-proses seperti ini, di mana yang dipanggil lebih dari 100 kandidat dengan beragam profesi? Silakan. Iya. Jadi menarik sekali ya melihat perkembangan terbaru gitu yang terutama ini bahwa ada proses pembekalan dulu. Itu kan tidak ada ya di presiden sebelumnya. Tapi di presiden sebelumnya kalau kita compare, ini tanpa bermaksud apa-apa ya, kan kita cuma secara pengamat aja ya, bahwa sebelumnya itu kalau tidak salah ada proses masukan dari masyarakat. Jadi kalau yang saya ingat ya di periode kedua, karena saya nggak terlalu mengamati yang pertama, di periode kedua Pak Presiden Jokowi itu ada proses tuh seleksi dari masukan masyarakat juga. Jadi menerima nama-nama dari masukan masyarakat. Nah, itu kan sebetulnya cukup baik ya, ada. Nah, ini sekarang saya nggak tahu nih proses menerima masukan masyarakat itu apa tidak diumumkan atau gimana, kan bisa saja ada ya, tapi tidak diumumkan. Waktu itu memang diumumkan. Jadi silahkan kalau ada mau masukan-masukan seperti itu ya. Jadi
Nah, ya ini kan setiap itu pasti ada reasoning dan ininya. Nah, tapi yang menarik juga di sini ada proses pembekalan yang sebelumnya tuh nggak ada pembekalan. Jadi Oke. diberikan supaya visinya sama. Nah, yang saya appreciate adalah terutama untuk sekarang dikasih nih perkembangan geopolitik itu seperti apa. Jadi kan geopolitik itu sangat penting ya, karena mungkin background Pak Presiden terpilih ini kan sangat ini dengan geopolitik gitu kan. Nah, terus yang kedua ada pembekalan mengenai anti corruption. Wah, itu saya setuju banget. Karena salah satu bottleneck ekonomi Indonesia kenapa growth-nya masih stagnan di 5% adalah IPOR kita tinggi, banyak corruption, banyak kebocoran. Nah, terus Pak Presiden terpilih juga menyampaikan, kalau mau jadi menteri di kabinet saya, jangan cari uang di situ Oke. gitu, dan harus tidak boleh korupsi gitu. Nah, itu yang mudah-mudahan ada fakta integritasnya nanti itu supaya dijalankan oleh menteri, wamen sampai ke dirjen-dirjen dan eselon satunya gitu untuk komit pada hal tersebut begitu. Jadi karena itu corruption ini kan kita lihat di beberapa periode presiden yang lalu kan masih ada kan di beberapa Betul. kementerian yang sudah kita lihat gitu. Nah, itu yang harus dikurangi gitu, yang harus bahkan kalau bisa dipangkas habis gitu ya. Jadi Iya, iya. anggaran itu nanti betul-betul optimal, kan kita pengen anggaran itu betul-betul mendobrak gitu pertumbuhan ekonomi kita. Jadi ya harapannya nanti menteri-menteri ini dikasih KPI, satu KPI nggak boleh korupsi, yang kedua KPI pertumbuhan ekonominya. Misalkan harus mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Nah, itu harus ada KPI-nya. Itu sih menurut saya. Oke. Jadi Baik, siapalah baik. menteri boleh lah gini ya, mungkin tahap awal gitu. Tapi tolong kasih KPI. Jadi kalau mereka Iya, iya. tidak sanggup, tidak sesuai kinerjanya, harus mundur gitu. Oke, Mas Akbar, lantas bagaimana? Karena yang dipanggil pun juga ada kabinet yang masih aktif begitu ya dari di pemerintahan saat ini begitu yang memang ini ya sudah menjadi salah satu bukti begitu keberhasilan mereka dan apakah ini menjadi potensi bahwa memang jaminan keberlanjutan program pembangunan ekonomi pemerintah ke depannya juga. Ya, saya setuju dan sepakat apa yang disampaikan oleh Prof. Talisa bahwa kabinet hari ini yang kita lihat di media-media bahwa ada pembekalan dan beberapa tokoh-tokoh nasional yang memang punya kompetensi dan punya kapabilitas yang hadir baik di Kartanegara, baik di Hambalang untuk pembekalan. Nah, ini menunjukkan bahwa akomodatifnya Bapak Presiden untuk bisa menyerap seluruh putra-putri terbaik bangsa sesuai dengan bidangnya masing-masing. Saya melihat bahwa walaupun ada perwakilan partai politik, tapi melihat bahwa sosok-sosok yang dilakukan pemanggilan dan juga pembekalan dalam beberapa hari ini adalah sosok-sosok orang yang memang kompeten dalam profesi dan bidangnya masing-masing. Kita belum tahu bahwa nomenklatur dan strukturnya orang-orang tersebut ditempatkan di posisi mana, tapi melihat latar belakangnya dan juga melihat latar belakang keberlanjutan tim-tim ekonomi yang hari ini menjalankan pemerintahan Pak Jokowi yang dilihat berhasil dan dirasakan bisa melakukan program keberlanjutan dan tidak mengulang lagi. Karena memang selama Pak Jokowi memimpin inilah tim ekonominya yang bisa langsung berlari kencang dan cepat untuk bisa mewujudkan pertumbuhan 8% tersebut. Oke, kebijakan ekonomi seperti apa berarti yang diinginkan dari pelaku usaha begitu kalau kita bicara mengenai kondisi ekonomi dan tantangan-tantangan tadi yang sempat kita sampaikan begitu, ada pertumbuhan ekonomi yang stagnasi 5%, deflasi yang masih terjadi dalam 4 bulan terakhir, kemudian PMI manufaktur kita yang turun dalam 3 bulan ini. Ya, dari pelaku usaha tentu aspirasi kami adalah bagaimana policy yang dilakukan oleh pemerintah yang akan datang ini bisa menjadi angin segar bagi pelaku usaha. Perizinan yang tidak bertele-tele, mudah dan bisa berpihak kepada pelaku usaha, dan yang paling penting satu lagi adalah kepastian hukum. Bagaimana pemerintah baru nanti akan menciptakan iklim investasi yang ramah, baik untuk pengusaha dalam negeri ataupun penanam modal asing dari luar negeri, sehingga terjadi iklim investasi yang ramah yang bisa mewujudkan ukuran yang bisa ramah terhadap masyarakat dunia usaha. Nah, untuk itu memang pemerintah ke depan harus concern terhadap ini karena pertumbuhan 8% yang dicanangkan oleh Presiden terpilih itu membutuhkan serapan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya sehingga investasi harus masuk
sehingga membuat industrialisasi baru, hilirisasi yang akan mencapai pertumbuhan 8% tersebut. Baik, Prof. Telisa, biasanya kita tahu dan mungkin mencermati bersama tantangan terkait dengan sinergitas ego sektoral begitu antara Betul. kementerian lembaga begitu. Anda melihat bagaimana dengan pun kita tahu jumlahnya kan semakin bengkak nih dari lembaga pemerintah yang akan datang. Ya tentu ini suatu tantangan ya, secara teori kan memang kalau makin banyak ya sinergitas, ego sektornya akan semakin terkotak-kotak ya, tetapi ya belum tentu juga kalau misalkan ada suatu KPI bersama misalkan seperti yang selalu saya usulkan, KPI bersamanya harus diperkuat. Jadi Oke. setiap KL tuh tadi, seperti di private sector lah diterapkan gitu ya. Mungkin Pak Akbar di sini dalam hal ini juga di private sector juga gimana sih kalau private sector tuh sangat kompetitif, biasanya kita tuh punya KPI yang harus dijalankan. Nah, KPI itu harus diperkuat di kelembagaan ini siapa yang megang ini. Dan PMO-nya harus kuat ya. Jadi PMO tuh biasanya kalau ada bareng-bareng apa Project Management Office nih, misalkan KL yang terlibat perindustrian, perdagangan, Kemenko Perekonomian misalkan. Nah, itu tiga-tiganya itu harus bareng. Nah, itu KPI bersamanya seperti apa. Jadi sekarang tuh kalau bisa untuk tunjangan kinerja menteri itu ada kinerja KPI bersama. Jadi kalau misalkan mereka nggak memenuhi KPI bersama ya menterinya nggak dapat tunjangan kinerja itu atau dipotong gitu karena tidak melakukan sinergi begitu. Jadi ya bukan hanya misalkan kalau industri ya performance industri saja, kalau perdagangan performance perdagangan, tapi ada barang nih perdagangan dengan industri KPI bersamanya apa gitu misalkan. Nah, itu yang harus bareng-bareng gitu. Jadi itu Oke. sama-sama gitu. Jadi kebersamaannya itu ada. Dan juga saya mungkin menyarankan ya, ada salah satu yang terpikir yaitu ada kalau di private sector itu rotasi. Rotasi itu untuk merasakan di kementerian lain seperti apa. Jadi menurut saya nanti ke depan tuh perlu ada talent mobility. Jadi misalkan gini kan yang selama ini berseberangan misalkan antara perdagangan sama perindustrian misalkan. Nah, coba nanti Oke. diputar yang tadinya di perindustrian, di perdagangan, jadi bisa saling Iya, share. iya, Oh iya. ternyata di sini tuh seperti apa gitu loh. Jadi ada talent mobility sih. Jadi ini nggak bisa diselesaikan di level ministry, tapi perlu leadership dari ministrinya gitu untuk bisa Oke. menggerakkan mobilitas itu saling memahami. Oh ini seperti Iya. ini ya ternyata seperti itu. Bisa Itu untuk yang memecah perlu bottleneck juga begitu ya Prof ya? Antara Iya. kementerian tadi. Baik, nah strategi berikutnya apa yang harus dilakukan begitu apabila nanti sudah terbentuk kemudian bisa langsung tancap gas, tapi tahan dulu jawabannya, kita akan jeda sebentar dan pemirsa kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Baik, pemirsa, semakin menarik perbincangan kita bersama dengan Profesor Telisa Valianti, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, dan juga Mas Akbar Himawan Bukhari, beliau adalah Ketua Umum BPP HIPMI. Baik, Prof. Telisa, lantas bagaimana kalau kita cermati dengan strategi apa nih yang perlu segera diterapkan? Memang kalaupun sudah ada pemetaan dari calon-calon kabinetnya, kemudian ada yang sudah aktif dan kemudian akan dilanjutkan, berarti fokusnya kemana nih? Infrastruktur lagi kah? Hilirisasi kah atau bagaimana? Betul. Perlu prioritas ya, karena kan nggak mungkin kita semua kita kerjakan ya. Kita benar-benar apa sih quick win-nya dalam jangka pendek. Jadi kementerian ini kabinet ini maksud saya itu perlu segera merumuskan roadmap kerjanya. Jadi strategi jangka pendek itu apa, menengah apa, panjang. Nah, yang quick win ini apa sih? Ya setelah dari didirive tentu dari jangka panjangnya kan, jangka panjangnya Indonesia Emas 2045. Cuman kan itu general banget. Indonesia Emas 2045 tuh kayak apa? Misalkan tadi ya udah dirumuskan harus tumbuh 8% misalkan kayak gitu dengan kemiskinan ekstrim 0%. Jadi kan 0,8. 8,0. Walaupun itu jargon menurut saya, tapi itu penting loh untuk kita capai visi bersamanya itu apa nih? Udah ada. Nah, terus kita diref nih ke belakang. Nah, strategi jangka pendeknya ini apa untuk mencapai yang 8% dan kemiskinan 0% itu gitu. Nah, misalkan harus didorong tadi melalui apa? Misalkan melalui industrialisasi. Nah, harus konsisten gitu loh industrialisasi apa dan alokasi anggaran, alokasi apa ya untuk industrialisasi itu gitu loh. Itu harus konsisten. Nah, itu dirumuskan bersama. Nanti kementerian ini gimana bagi tugasnya kayak gitu sih. Kalau saya sih melihat cara kerjanya harus seperti itu ya, bareng-bareng gitu. Jadi nggak cuman kementerian, justru malah kementerian bikin-bikin, justru harus ada grand design-nya. Dalam hal ini mungkin Kementerian Bappenas, Perencanaan Pembangunan Nasional itu kan sebetulnya udah ada RPJMN, RKP dan lain sebagainya. Tapi itu harus lebih implementable lagi dan dibicarakan dengan semua KL begitu, dengan KL yang baru ini gitu loh. Jadi nanti masing-masing tuh udah dikasih PR, ini PR-nya ini dibagi-bagi gitu loh. Tapi grand design perencanaannya itu
seperti apa itu yang harus disepakati begitu loh. Ya apa kita mau menjadi negara industri ya industrialisasi. Terus ada memang program-program makan bergizi gratis. Itu kan Oke. untuk mendukung kesehatan dalam rangka meningkatkan SDM kita. Hmm. Maaf, mendukung pendidikan ya, maksudnya Ya. pendidikan dan kesehatan karena mengurangi stunting dan lain sebagainya. Nah, itu ada juga sebagai program, tapi ujungnya itu apa? Ujungnya itu kita menjadi lebih produktif, ingin naik kelas, keluar dari middle income trap melalui industrialisasi. Nah, industrialisasi itu Hmm. bisa dengan hilirisasi sumber daya alam, SDM-nya seperti apa, resource-nya seperti apa gitu. Jadi itu sih mudah-mudahan grand design-nya itu ada dan segera dibagikan ke menteri-menteri yang mau bekerja ini gitu. Oke. Nah, Mas Akbar, kolaborasi seperti apa berarti yang diharapkan dari pelaku usaha begitu sehingga tadi pembangunan ekonomi berkelanjutan, target 8% bisa tercapai, angka kemiskinan juga bisa terus ditekan dan penciptaan lapangan kerja. Karena kan Presiden Jokowi juga sudah mengingatkan beberapa waktu lalu dengan disrupsi digital begitu. Ada penggunaan masif yang tinggi sekali ya terkait dengan teknologi, akhirnya mengancam juga dunia kerja kita begitu, Mas Akbar. Ya, halo? Masih di mute sepertinya? Oke. Baik, kami di Ya. HIPMI juga sudah membuat roadmap tadi Ya. apa yang disampaikan oleh Prof. Telisa, Hmm. roadmap Indonesia Emas tahun Hmm. 2045. Di dalamnya adalah strong point-nya adalah pertumbuhan 8%. Oke. Pertumbuhan 8% ini variabelnya banyak. Contoh program RPJMN yang sekarang dilakukan pemerintah di tahun 2025 sampai tahun 2045 itu sudah masuk program hilirisasi bukan hanya di tingkat komoditas nikel tapi juga sudah di sektor pangan. Nah, untuk itu juga ada program pemerintah makan siang bergizi gratis tidak hanya untuk meningkatkan di sektor pendidikan kita tapi juga di sektor sumber daya manusia kita yang berkualitas untuk menghadapi bonus demografi di tahun 2030 sampai tahun 2040. Nah, sumber daya manusia yang berkualitas ini juga penting Oke. agar usia produktif kita menjelang Indonesia Emas tahun 2045 dan menumpukan target 8% pertumbuhan ekonomi, manusia Indonesia ini harus manusia-manusia yang berkualitas. Sehingga sumber daya manusia kita ini bisa berkualitas dan berdaya saing tinggi. Di sisi lain, industrialisasi ini menjadi penting karena program hilirisasi yang hari ini sampai pertambangan nikel saja, yang itu juga masih barang setengah jadi berupa ferronikel, industrialisasinya harus terjadi sampai dengan Indonesia mampu membuat pabrik baterai sendiri. Dan juga di sektor blue economy juga ada rumput laut yang bisa kita hilirisasi sehingga menjadi industrialisasi. Di sektor pangan juga, ini Pak Prabowo sangat concern terhadap sektor pertanian, sehingga hilirisasi di sektor pertanian ini bisa terjadi. Industri kelapa sawit, sehingga bisa menjadi B100. Gitu ya. Hal-hal seperti ini yang memang membutuhkan roadmap. Sehingga tadi saya sepakat sekali apa yang disampaikan oleh Prof. Telisa, bahwa Indonesia ini harus membuat peta jalan yang harus dilakukan oleh semua sektor lini yang hari ini dibentuk dalam sebuah kabinet. Strukturalnya ini berubah mindset, reformasi struktural menjadi industri. Mindset reformasi industri. Sehingga hal-hal yang sudah dibuat oleh pemerintahan hari ini, dalam hal ini pemerintahan Pak Jokowi, baik itu infrastruktur yang sangat masif dilakukan bukan hanya Jawa sentris tapi Indonesia sentris, ini bisa bermanfaat bagi menopang terjadinya pertumbuhan pengusaha hingga bisa terjadi sebuah iklim ataupun ekosistem dunia usaha yang bisa masif untuk mewujudkan pertumbuhan 8% tersebut. Baik, itu dia. Berarti memang intinya bagaimana kita mengoptimalkan lagi begitu ya potensi-potensi ekonomi yang ada di Indonesia, sumber-sumber daya alam ataupun SDM-nya sendiri yang semakin kita naikkan kelas lagi sehingga bisa memiliki kemampuan untuk bisa beradaptasi dengan teknologi yang semakin masif juga di semua lini industri di Indonesia. Prof. Telisa, sayang sekali waktu terbatas. Terima kasih banyak atas waktu, sharing dan juga analisis yang sudah Anda sampaikan. Mas Akbar, terima kasih juga atas insight dan juga update terbarunya ya terkait dengan harapan baru juga dari pelaku usaha terkait dengan pemerintahan baru ke depan. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Terima kasih Prof. Telisa. Terima kasih. Terima kasih.